corona ini pendapatan saya menurun. Pekerjaan saya penjahit. Terima kasih bantuannya Pak Natur. Semoga berkah. Yang mulia, kami kan terus bersamamu. Untukmu, Palestina tercinta.
Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi kita sudah lihat ya sekilas perjalanan Zafatur dengan berbagai macam agendanya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, malam hari ini Zafatur kembali ya mengadakan satu agenda yang sangat luar biasa melalui webinar ya untuk kita semuanya. Baik, sebelum kita mulai, kita cek lagi Bapak Ibu sekalian, ini sudah masuk 81 ya peserta ya. Baik, ini dari MUBA. Nah, ini sudah ada Kuyung Musheni dari MUBA ya. Halo Kuyung Musheni, apa kabar? Sehat? Ini lagi dalam perjalanan ya. Enggak, ada di rumah saya. Alhamdulillah sehat ya. Ada dari Sehat. Jakarta Timur, Pak Abdur ya. Ada, silakan boleh diketik di kolom chat ya. Dari mana saja asal daripada Bapak Ibu sekalian. Ada Ibu Ine Kurniasih dari Lampung Timur ya. Baik Bapak Ibu sekalian, salam kenal semuanya. Insya Allah kita pada malam hari ini akan bersama-sama mengikuti agenda kita. Kurang lebih nanti acara kita ini sampai pukul kurang lebih pukul 10 ya. Sembari kita menunggu kehadiran dari teman sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian, eh, boleh juga kalau ada yang mau apa namanya mereview kembali ya sesuai dengan tema kita malam hari ini membangun keluarga surga ya. Kira-kira dulu waktu menikah ya apa sih eh, yang terbesit di benak Bapak Ibu sekalian visi atau tujuan dari menikah yang dulu ya pertama kali kira-kira kenangan ini oh, saya mau menikah mau cari pasangan penting ada dapat jodoh gitu. Ah, yang jelas sebelum ikut acara ini ya ikut ibadah saat boleh silakan. Baik, sudah 94 peserta ya. Ini kalau kita lihat pesertanya ini malam hari ini ada yang generasi milenial, ya, ada yang generasi X, ada juga generasi dokumen ya. Selamat datang Pak Aziz. Oke Bapak Ibu, sampai saat ini suara saya terdengar ya. Pak Herwan, Pak Herwandi, Terdengar jelas. dengar jelas ya. Hmm.
Oke, Bapak Ibu sekalian, kita mulai ya. Siap semuanya, Bapak Ibu? Silakan ya. Eh, ini sebagai bentuk rasa hormat kita semua pada pembicara. Kalau tidak ada halangan ya, boleh dibuka kameranya semuanya ya, seperti saya. Tapi kalaupun tidak memungkinkan, ya tidak masalah ya. Yang penting kita menyimak, tetap fokus, boleh sambil ngopi, sambil minum juga boleh. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ini para mitra boleh, ya mitra Zafatur, untuk menampilkan kameranya di layar boleh. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat datang kami ucapkan pada seluruh peserta yang sudah hadir. Eh, Insya Allah acara akan segera kita mulai. Kita pantun dulu. Ini satu titipan pantun dari Pak Adi ya, selaku dari tim Zafatur. Bubur sumsum dicampur es batu. Ah, mana cakepnya nih? Nggak kedengaran ini. Cakep. Saya ulangi. Bubur sumsum dicampur es batu. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillah. Dengar suaranya ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mempersembahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan rahmatnya. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat yang paling istimewa yaitu adalah nikmat iman serta nikmat Islam. Marilah tak lupa juga kita senantiasa menyampaikan salawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam hari ini kita juga mari bersama-sama menyampaikan salawat kepada seorang kekasih Allah, Khalilullah, yang sering kita baca dalam 5 waktu sholat kita dengan sholawat Ibrahimiyah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Habibullah, sedangkan Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah, yang malam hari ini kita akan banyak belajar, akan banyak kita perdalam kembali hikmah-hikmah melalui ibrah-ibrah pembelajaran, karena sesuai dengan tema kita pada malam hari ini adalah webinar parenting, membangun keluarga surga. Luar biasa, karena kita malam hari ini akan belajar dari keteguhan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan juga keikhlasan Bunda Hajar dalam meraih pertolongan Allah bersama guru kita yaitu Al-Ustadz Riza Zakarias. Nah, beliau ini adalah beliau adalah founder dari Syamil ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, pada malam hari ini
terutama yang sama-sama kita hormati dari eh, PT Zafa Mulia Mandiri sudah hadir bersama-sama kita Ibu Dirut yaitu Ibu Rika Hajarika Fitrianti ST yang insya Allah nanti akan memberikan sambutan pada acara kita sebelum dimulai nanti. Kemudian juga tentunya pembicara kita Ustadz eh, Riza Zakaria, sahlan wa sahlan. Selamat datang di webinar. Kalau saya baru pertama kali ini ya, eh, baru pertama kali dalam satu acara bersama beliau dan eh, menjadi moderator pada malam hari ini. Sangat luar biasa. Dan pada malam hari ini juga hadir bersama-sama kita keluarga besar dari PT Zafa Mulia Mandiri, ada dari eh, manajemen. Di sini sudah hadir bersama kita Bapak Haji Ronald Rizky, ya, Bapak Haji Willy Cauza, dan juga dari bidang BMK, bidang mitra, ya, manajer apa namanya, dan kemitraan itu Ustadz Arif Suprastio, beserta seluruh kepala cabang PT Zafa Mulia Mandiri, baik yang di Sumatera Selatan maupun di luar Sumatera Selatan yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Dan juga mungkin ada di sini alumni dari Zafatur, baik alumni umroh maupun alumni haji. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan juga seluruh para ustadz yang hadir pada malam hari ini, terutama mitra atau perwakilan keluarga besar. Dan juga mungkin ada, oh ya, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Ustadz Gusti Diansyah selaku CEO ya, sudah hadir bersama kita dari PT Zafa Mulia Mandiri. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar ya, karena kita webinar ini umum, mungkin ada juga yang hadir ya. Baik, kami ucapkan sekali lagi selamat datang. Sebelum acara kita mulai, izinkan kami Bapak Ibu ya, kita akan bersama-sama mereview kembali acara kita pada malam hari ini. Jadi untuk acara kita pada malam hari ini ya, perlu kami sampaikan bahwa acara kita nanti setelah pembukaan kita akan mendengarkan sambutan nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Dirut ya, Ustazah Rafika Fitrianti. Selanjutnya nanti kita akan langsung masuk pada materi dan nanti ada diskusi. Kemudian nanti ada sharing sedikit dari Zafatur tentang mudah haji pertama Zafatur. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja sebelum kita mulai acara, mari sejenak kita membaca umul kitab. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah kulhum syallahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran acara kita dari awal sampai dengan akhir nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai acara, untuk pertama kita akan sama-sama dengarkan sejenak sambutan mewakili dari PT Zafa Mulia Mandiri atau Zafatur yang akan disampaikan oleh Ustazah Rafika Fitrianti selaku Direktur Utama PT Zafa Mulia Mandiri. Kepada Ustazah Rafika kami persilakan. Syukran Ustadz Syukri ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, Allah yang maha besar, Allah lah pemilik alam semesta, dunia, bumi beserta isinya ini. Tentu tak henti-hentinya lisan kita yang begitu lemah ini, kita hamba yang dhaif ini, senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat nikmat juga karunia Allah lah kita bisa tetap berada dalam Islam kita, iman kita, dan juga tentunya hari ini Allah takdirkan kita, Allah mudahkan kita untuk belajar bersama. Ini adalah sesi belajar kita bersama, sesi kembali kita mereview bagaimana kita membangun keluarga kita belajar dari keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian salat serta salam kita haturkan pada junjungan mulia insan terbaik sepanjang masa yang kita rindukan perjumpaan, kita rindukan juga syafaatnya di akhirat kelak, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pembicara hari ini, pemateri kita hari ini, Masya Allah ya. Luar biasa ini kita bisa mendapatkan tausiah langsung dari Ustadz Riza Zakarias ya. Kalau di podcast beliau itu sering panggil Abi Riza ya. Jadi mungkin apakah lebih nyamannya nanti kita panggil Abi Riza atau Ustadz Riza seperti itu. Jadi seperti yang dikatakan oleh MC tadi, bahwa Ustadz Riza ini adalah founder dari Samil Group. Itu yang sangat terkenal sekali itu memproduksi Al-Quran. Jadi Bapak Ibu semua, mungkin yang di rumahnya hari ini ada Al-Quran bisa dicek tuh. Gitu ya, apakah itu produk Samil? Masya Allah, itu berarti Masya Allah juga betapa amal jariyahnya ya. Samil Group ini mencetak Al-Quran, memastikan bahwa Al-Quran yang dicetak dan kita baca nanti itu adalah Al-Quran yang tidak salah, tidak ada salahnya. Jadi klisinya itu 100% gitu ya. Masya Allah, itu juga sebuah amal solih ya, amal solih bagi Samil Group gitu ya. Jadi sehingga kita bisa baca, bayangkanlah betapa banyak pahala yang didapat oleh tim Samil Group. Terutama ini foundernya ya, langsung kita pun belajar dari beliau. Seperti itu. Dan juga kalau tidak salah juga ini, karena juga saya tuh di rumah ada juga Ustadz buku-bukunya Sigma ya, Sigma SDI kalau nggak salah dulu waktu anak-anak masih kecil-kecil ya. Jadi masih semangat nih mencari ilmu parenting. Termasuk buku Muhammad Teladanku itu Masya Allah. Jadi banyak di situ belajar. Termasuk juga ikut komunitas-komunitasnya itu. Masya Allah. Jadi betapa luasnya amal jariyah beliau Insya Allah. Dan di sini kita juga akan belajar nanti bersama beliau bagaimana kita belajar dari keluarga Nabi Ibrahim. Lebih jelasnya, mungkin tadi sedikit disampaikan bagaimana Nabi Ibrahim itu sebagai seorang sosok suami teladan, gitu ya. Sebagai seorang sosok suami yang bisa mengayomi keluarga. Dan juga kita belajar dari Ibunda Hajar yang begitu sabarnya, yang begitu juga taatnya kepada suami ya. Dan juga tentunya ada anak yang begitu soleh dan sabar juga, yaitu Nabi Ismail. Gitu. Jadi banyak nanti dikupas tuntas oleh beliau insya Allah. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang hari ini hadir. Masya Allah ini sudah mau hampir, insya Allah hampir 200 ya. 200 tentunya dinominasi oleh keluarga besar Zafatur. Saya lihat di sini dari berbagai macam provinsi ya. Ada dari, saya lihat di sini Masya Allah, ini ada dari Kerinci, Ustadz Amir, Masya Allah sama Ibu, Masya Allah bisa berjumpa kembali, walaupun dari online ya Ustadz.
Insya Allah. Jauh itu Kerinci itu di Jambi ya. Belum sempat ini kita ke Kerinci ini Ustaz. Masya Allah. Kemudian juga dari Jawa Barat saya lihat tadi juga ya. Ada dari Sumbar, dari Bangka Belitung, kemudian juga Bengkulu tentunya, tetangganya Sumsel, lalu Jambi tadi, dan kemudian eh, mana lagi Lampung juga ada ya, dan juga terutama dari Sumatera Selatan. Ini memang Abi Riza bahwa Zafatur sendiri itu pusatnya memang di Palembang gitu ya, Sumatera Selatan. Jadi memang kebanyakan ini wong Palembang, wong Kitogalo ya, wong Kitogalo insya Allah. Seluruh kabupaten, tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya Ustadz. Para mitra cabang dan perwakilan yang turut berkenan hadir. Kemudian juga tentunya para alumni jamaah umroh, jamaah hajinya Zafa yang juga mau berkenan hadir malam ini. Ini adalah sarana kita untuk ini adalah sarana pasca kita puasa, pasca kita umroh dan haji, bahwa Zafatul berkomitmen untuk memberikan sentuhan-sentuhan spiritual, termasuk ini ya, webinar parenting kita, webinar keluarga, gitu ya. Jadi senantiasa mengingatkan pada kebaikan itu insya Allah. Tentunya ada bersama kita itu para peserta umum ya, peserta umum dan juga mungkin teman-teman saya juga di komunitas. Jadi kebetulan saya juga ketua komunitas keluarga bahagia. Jadi agak relate ini ya. Jadi kami punya bergerak di bidang keluarga juga. Jadi tentang webinar keluarga ini sudah sangat kita galakkan dan kita juga mendukung gitu ya undang-undang dari ketahanan keluarga dari pemerintah. Nah, kita tidak ingin Indonesia seperti negara-negara di luar sana yang ternyata keinginan berkeluarga para generasi mudanya itu turun. Kalau melihat catatan gitu ya atau berita-berita itu kayak di Jepang, Korea itu bagaimana keinginan para generasi mudanya itu untuk menikah itu sangat sedikit. Seperti Korea itu cuman 30% yang mau menikah, 30-40% gitu ya. Karena ketakutan mereka terhadap pasca menikahnya ya. Tapi insya Allah dengan kita kalau Indonesia ini karena umat Muslim itu mayoritas dan juga alhamdulillahnya kita didukung dengan banyak ulama yang memang menyerukan bahwa menikah itu adalah memang sunnahnya Rasulullah ya, dan juga tidak perlu takut untuk menikah, dan juga bagaimana membangun keluarga gitu ya. Banyak contoh-contoh gitu ya, contoh-contoh keluarga yang sukses tentunya di dunia dan di akhirat. Itu seperti itu. Jadi Zafatur dalam hal ini selalu juga mengadakan gitu webinar ataupun acara-acara offline gitu ya untuk para mitra dan juga para jamaahnya dan tentunya pada masyarakat secara umumnya. Dan insya Allah ketika keluarga kita kuat, gitu, ketahanan keluarga kita kuat, kita keluarga harmonis. Kalau keluarga tidak mungkin juga tidak ada permasalahan ya, nggak ada keluarga yang tanpa masalah, pasti punya masalah. Tapi bagaimana keluarga itu bisa tetap kokoh, ketahanan keluarga itu menghadapi berbagai macam masalah itu bisa bersama sehingga bisa melewati masalah-masalah tersebut gitu ya. Bisa insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah di dunia hingga ke surga insya Allah. Dan kita akan berada di webinar ini sampai insya Allah jam 10, nanti ada juga tanya jawab. Disilahkan, disimak dengan baik-baik. Insya Allah kita akan mendapatkan banyak ilmu dari beliau dan tentunya akan menjadi pengingat juga untuk kita semua. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kehadirannya, atas juga partisipasinya nanti. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan offline, bisa berjumpa kemudian juga bisa kita menggali ilmu kembali insya Allah. Lebih dan kurang mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ibu Hajara Fika Fitrianti ST selaku Direktur Utama dari PT Zafa Mulia Mandiri Zafatur, eh, yang sudah memberikan sambutan, ya, yang sudah mengenalkan Zafatur pada Ustadz Riza Zakarias Abiri Riza, bahwasanya Zafatur sudah banyak menyelenggarakan event-event ataupun acara-acara yang sifatnya keumatan maupun dalam bidang ekonomi, bidang keagamaan, dan tentunya memberikan dampak bagi masyarakat sekitar sesuai dengan tagline Zafatur, maju berkah bersama dan tentunya melayani dengan hati. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi jazakillah khairan khairan pada Ustazah Rafika yang sudah menyampaikan sambutannya dari Desa Mulia Mandiri. Sekali lagi, Tep, bagaimana? Oh, suaranya kecil ya. Baik, Bapak Ibu, bagaimana suaranya sekarang? Keras, keras, bagus. Oh, keras ya. Bagus suaranya. Baik, baik, syukur Ustaz ya. Ah, baik, alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian sudah hadir bersama kita, guru kita, Ustadz Riza Zakarias, ya, yang sudah apa namanya siap ya untuk memberikan pencerahan kepada kita untuk berbagi. Baik, sebelum itu izinkan kami menyampaikan CV beliau. Izin Ustaz ya. Baik, sudah tampil Bapak Ibu ya. Baik, seperti sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian, nama lengkap beliau ini Riza Zakarias ya. Beliau adalah chairman dari Syamil Group. Betul yang kata Ustaz Rafika tadi, bahwasanya dulu mungkin zaman-zaman kuliah mahasiswa kita sering ya membaca mushaf yang kecil-kecil itu dari Syamil ya. Nah, inilah ya, beliau adalah foundernya. Kalau di foto ini rambutnya ini masih gondrong ya. Nah, malam ini ya sedikit tipis tadi ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya beliau ini kira-kira umurnya berapa ya? Beliau ini lahir di Tasikmalaya ya. Berarti satu daerah sama ini Bung Haji Roma Irama. Beliau lahir 26 Agustus 1971. Selisih 16 tahun dengan saya Ustaz, berarti 15 tahun ya. Beliau alamatnya di Kalijati Indah Raya, nomor 18 Antapani, Bandung. Mungkin ada yang dari Jawa Barat ya, Pak Dadang tadi mungkin. Nah, yang tahu. Beliau menikah, satu istri dan 5 anak. Masya Allah, 3 putra dan 2 putri. Masya Allah, lengkap ya. Dan keahliannya adalah praktisi bisnis ya. Nah, ini menarik untuk sekalian ya. Dari pendidikan beliau ya. Beliau ini ya, sebelum seperti sekarang ini, beliau ini dulu tahun 1993 di Bandung beliau D3-nya diklat PT IPTN. Saya searching itu di Google, ternyata yang PT Dirgantara Indonesia sekarang. Benar, Ustaz ya? Iya, betul. Nah, ya berarti beliau ini sekolahnya ya sama Ustaz ya. Eh, Beliau adalah drafting design. Wah, ini sudah berkotak-atik dengan teknologi dan juga apa namanya informasi, apalagi teknologi pesawat ya Ustaz ya. Tahun 93, kemudian beliau S1-nya di Universitas Terbuka, mengambil jurusan manajemen di Bandung. Kemudian lanjut S2 di Telkom University ya, di Bandung tahun 2023. Nah, itu sekalian. Eh, Selanjutnya ini banyak ya beliau ini pelatihan-pelatihan yang beliau ikuti. Jadi
awal-awal tadi pendidikan beliau dari apa namanya eh apa namanya di desain ya untuk pesawat. Kemudian di sini kita lihat pelatihan-pelatihan beliau yang beliau ikuti banyak juga ya pelatihan bisnis ya, bahkan sudah banyak ya eh, pelatihan-pelatihan yang beliau eh, ikuti, dan juga beliau di sini juga beliau selaku pemakalah ya dari bisnis ya paling banyak di sini. Kemudian juga apa namanya manajemen, dan luar biasa tesis beliau itu pengaruh Islamic leadership ya dan motivasi terhadap kinerja karyawan di grup Syamil. Luar biasa kan? Ya. Dan saya baca dari situ beliau ya. Ini karya beliau. Ini yang melegenda ya. Bentar ya. Beliau yang saya dengar itu adalah bisnis. Ini merupakan satu miracle ya atau buku yang luar biasa ya. Dilanjutkan adalah pimpinan jalan langit. Ini jalan langit loh. Bukunya nih. Luar biasa ini. Kemudian ini organisasi beliau ya. Beliau juga merupakan anggota Kadin ternyata ya di Jawa Barat. Ini banyak terutama di bisnis, forum bisnis. Eh, Beliau ini sebagaimana tadi ya, selaras dengan pendidikan beliau, beliau bekerja di PT IPTN ya, sekarang PT Dirgantara Indonesia, dan eh, menjadi direktur di Syamil Cipta Media. Kita pernah mendengar PT Sigma ya, Daya Insani. Beliau presiden komisarisnya ya. Insya Allah luar biasa. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu sekalian ya. Mohon maaf ini belum sempat kami sebutkan satu persatu. Luar biasa. Beliau bagi kemana-mana ya, menginspirasi. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah perkenalan singkat dengan beliau. Dan pada malam hari ini melalui pengalaman, melalui ilmu yang beliau dapat ya, dan tentunya untuk kita semua dengan niat untuk kita belajar membangun keluarga surga bersama beliau malam hari ini, kita belajar dari keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keikhlasan Bunda Hajar dalam meraih pertolongan Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam pemahaman dan tentunya kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita berumah tangga. Baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian, kita simak dengan baik-baik. Kalau ada yang ingin dicatat, silakan kepada guru kita Al-Ustadz Riza Zakarias. Falyatafaddal mashkuro. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, jazakumullah sanul jaza, terkhusus pada Ustazah Bu Hajah Rafika yang telah memfasilitasi bersilaturahim sementara ini insya Allah lewat online, mudah-mudahan lewat offline. Juga Ustadz Ahmad Sukri yang sudah memfasilitasi membuka mengantarkan, insya Allah segala puja-puji tentunya milik Allah saja, dan mudah-mudahan salawat serta salam kita selalu curahkan dan Allah limpah curahkan juga pastinya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah malam ini saya Allah sangat berat luar biasa ya. Tetapi saya mau mengambil angle-nya adalah kita mengambil ibroh dari bagaimana kepemimpinan Nabi Ibrahim khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam insya Allah, dan juga belajar dari Siti Hajar. Ini saya bisa share screen ya? Sudah co-host. Baik. Ya. Sudah terlihat? Sudah, Ustaz. Ya.
Saya gedein dulu ya, sebentar. Masya Allah. Ya, jadi eh, apa yang kemudian saya mengambil angle, kita pasti bisa mengambil ibroh pelajaran tadabbur sangat luar biasa. Eh, Tadi malu banget dikenalinnya banyak banget sama Masya Allah, Ustaz Mas Sukri. Jadi tidak seperti itu karena itu eh, harus ada seperti itu jadi dibikin padahal beberapa saja dan hakikatnya memang saya ini pengusaha, hari-harinya juga pengusaha. Kemudian kalau di IG ataupun di medsos juga suka terkadang juga sharing seperti itu insya Allah. Ya termasuk tadi Ustazah Haja Rafika mention itu ya, tanya Abi. Memang itu sengaja kepada anak-anak Gen Z milenial itu ingin sharing gitu ya bahwa hidup ini insya Allah ketika kita memiliki pemahaman yang benar itu kita bisa menikmati dalam proses berjuangnya kok insya Allah. Nah, maka di sini kemudian mengambil angle juga mengapa penting belajar grit. Ini grit ini adalah istilah kepemimpinan kalau kita bicara di manajemen umum itu namanya grit itu cuma dua rumusannya. Dia grit itu sama dengan passion ditambah perseverance. Jadi hanya itu saja. Tapi kalau di Islam atau di Quran itu kita insya Allah akan bisa mendapati sesuatu yang sangat luar biasa dan kita belajar grit dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa ke Quran? Kenapa kemudian juga balik ke sirah? Tadi sudah dimention juga itu ya Al-Quran yang menerbitkan buku-buku sirah. Sebab begini, eh, kalau kita beli beli barang elektronik, apakah handphone atau gadget lainnya, laptop kah, gitu ya, dan seterusnya, kulkas misalkan kayak gitu-gitu, TV itu selalu kita temukan dalam paketnya itu ada manual book. Manual book itu fungsinya adalah ketika kita baca supaya kalau yang baru bertemu atau mengenali barang elektronik itu dia bisa menggunakan dengan tepat sehingga resiko rusaknya itu tidak terjadi atau kalau ada hal-hal tertentu itu bisa diatasi di situ. Itu pun bikinan manusia itu tidak lengkap ya. Kadang-kadang ada kerusakan di gadget itu yang tidak ada manualnya. Nah, itu kita manusia saja, teknologi bikin apapun ada manualnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia. Jadi, kita manusia ini sudah Allah ciptakan, nggak mungkin nggak ada manual booksnya. Maka dikasihlah manual book namanya Al-Quran dan kemudian juga ada sunnah Nabi SAW juga sirah di dalamnya. Supaya apa? Kalau kita berpegang kepada yang dua ini manualnya, Allah dan Rasulnya udah menggaransi tidak akan pernah tersesat. Jadi kita bisa menggunakan ciptaan Allah ini baik di diri kita sendiri maupun seluruh yang menjadi amanahnya di alam raya ini itu dengan benar dan baik. Jadi itu manual books yang Allah bikin untuk kita, bekal kita selamat sampai nanti masuk surga insya Allah adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah itu kenapa kita tetap balik lagi kepada Al-Quran dan sirah atau Sunnah Nabi itu seperti apa. Nah ini eh, yang kemudian juga kita bisa kaji bahwa komponen utama grit ini dalam Islamic leadership itu ada 5 setidaknya. Nah, sementara kalau bicara passion dan perseverance itu part of-nya saja. Kenapa kemudian kalau dalam leadership umum itu dikatakan cuma ada passion dan perseverance? Jadi saya pinjam istilah grit ini supaya kurang lebih bahasanya jadi dekat lah. Apalagi kita bacanya insya Allah mudah-mudahan kita dapat ibroh sama-sama bagaimana Nabi Ibrahim dan juga kepemimpinannya beliau dengan istri beliau Siti Hajar itu sendiri. Jadi leadership dalam kaidah umum seringkali hanya dihubungkan dengan apa organisasi atau bisnis, organisasi sosial atau organisasi bisnis dan seterusnya, dakwah dan seterusnya. Jadi seorang pemimpin punya anak buah, ada organisasinya seterusnya. Kalau kita balikkan kepada definisi pemimpin dalam Islam, Nabi sudah mengatakan kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun ar-ra'iyati kata Nabi. Jadi tiap-tiap kalian itu adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, maka kepemimpinan dalam Islam itu tidak boleh lepas dari 5 ini supaya terjadi grit tadi. Apa? Tauhid yang pertama, imannya kokoh, benar ya. Kemudian bukan passion malah, tapi purpose. Kenapa? Karena kalau passion itu ada hal-hal yang sifatnya itu eh,
dia bisa dengan mudah tersingkir ketika kemudian passion itu tidak mendapatkan hasil sesuai dengan faktanya. Misalnya gini, misalnya dia seneng banget sih merangkai bunga atau sangat seneng banget menggambar, passion banget. Tapi ketika tidak ada yang beli dan seterusnya, ya jadinya lemes juga lama-lama gitu ya. Kalau purpose, Allah seringkali memberikan kesempatan kepada kita sesuatu yang ada di depan kita. Nah, para nabi itu memiliki semua aspek ini yang kemudian kita belajar dari kepemimpinan Nabi Ibrahim itu seperti apa nanti insya Allah. Lalu tujuannya clear banget, jelas sekali sebagai nabi itu memiliki tujuan untuk apa untuk menegakkan kalimat tauhid. Istiqomah ini menjadi syarat. Jadi di dalamnya baru ada perseverance, konsisten, tekun dan resilient tabah. Lalu yang keempatnya kudwah hasanah dan tawazun. Ini nanti urusannya dengan rumah tangga gimana? Ya justru lima-lima ini yang kemudian wajib kita ikhtiarkan untuk kita deliver kepada keluarga kita supaya tidak meninggalkan dzurriatan di'afa, generasi yang lemah. Ini dilarang banget di An-Nisa ayat 29 kita dilarang meninggalkan generasi yang di'afa, doif, lemah. Dan kita wajib berusaha untuk meninggalkan generasi yang qawi. Sebagaimana hadis qudsi Allah mengatakan di situ kalimatnya kira-kira begini apa namanya? Al-mu'minul qawi kata Allah ya dalam hadis qudsi ini al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minud dhaif dan seterusnya panjang hadisnya. Jadi mukmin yang qawi yang kuat itu khairun lebih baik dan lebih Allah cintai dibandingkan dengan mukmin yang dhaif. Dan seterusnya panjangannya itu meskipun dalam mukmin yang dhaif itu tetap ada kebaikan. Nah, tetapi Allah tuh lebih suka lebih baik yang qawi itu dan bahkan lebih Allah sukai. Ya, kita bahas satu persatu insya Allah, Bapak Ibu sekalian. Tauhid benar ini Masya Allah landasan yang paling utama. Kenapa tauhid dalam leadership Islam, dalam kepemimpinan para nabi itu pastinya harus tauhid yang benar. Dan kita sebagai siapapun karir kah, pengusaha kah itu juga demikian. Pertama tuh nggak boleh sepelekan niat. Niatnya harus benar lillahi ta'ala. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati dan seterusnya lillahi rabbil alamin. Itu surat 6 ayat 162. Nah, niat itu mesti benar lillahi ta'ala. Kemudian pemahaman itu mesti benar. Dan pemahaman yang benar ini insya Allah karena kita juga belajar, dapat dengan ilmu yang baik dan benar, kemudian belajar ikro sehingga prakteknya juga insya Allah jadi benar. Dan itu adalah bentuk ketaatan kita. Lalu yang tadi sudah di-spill, yakin guidance Quran dan Sunnah Nabi itu harus harus kita pakai untuk memastikan bahwa kita selamat. Nah, bagaimana tauhid dari Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail kita sudah ini famous banget kisahnya ya. Bagaimana kemudian tiba-tiba apa namanya dalam kondisi yang kemudian baru saja melahirkan itu Nabi Ibrahim menuntun istri dan anaknya ke gurun yang gak jelas antah berantah seperti apa lalu ditinggalkan begitu aja. Tetapi ini gambar ketika tauhid itu hidup di semuanya, baik di udah pasti di Nabi Ibrahimnya, husnuzon kita pasti begitu ya. Kemudian tapi juga beliau mendidik Siti Hajar dan Ismail kemudian ya. Dalam hal ini pada saat itu Siti Hajarnya bahwa tauhid itu Masya Allah. Ketika kemudian ditinggal Nabi Ibrahim ditanya, tidak dijawab, tidak ditanya, tidak dijawab. Tapi kemudian ketika Siti Hajar nanyanya adalah apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim baru menjawab benar. Apa yang kemudian terucap dari seorang Siti Hajar? Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkanku. Masya Allah. Jadi dan tauhid yang berikutnya bahwa yang dilakukan adalah harus ikhtiar. Nah, itu nanti ada di slide berikutnya. Tetapi hasil itu bukan urusan kita. Ikhtiar itu adalah wilayah kita. Maka Siti Hajar itu ikhtiar sofa marwah. Dan sepertinya salah satu ibroh pelajarannya Bapak Ibu sekalian ayah bunda. Itu Allah ingin ngasih tahu bukan karena usaha kamu yang luar biasa. Tetapi karena Allah berkehendak kamu memang harus melakukan kewajibanmu. Bagian hasil itu wilayahku kata Allah. Air zam-zamnya keluar tidak dari mana-mana, tidak dari upaya yang direct ke sofa ataupun juga ke marwah. Itu ternyata dari bawah kaki yang diantaranya itu di antara sofa marwah dan kaki Nabi Ismail. Dan Allah juga seperti ngasih pesan tadabur kita dari kisah itu bahwa keluar dari kaki bayi yang tidak punya tenaga
cukup untuk sekedar bisa membuat tanah keras di Mekah itu dekok ya apa eh, ya itulah kena tekanan ini kan bayi sekuat apa sih tapi air tuh mancar luar biasa. Masya Allah tabarakallah. Nah di sini kemudian ada kekuatan tauhid itu membawa husnuzon. Alhamdulillah tahadus bin nikmah. Ketika kemudian Allah izinkan perjalanan kami itu kami bangkrut, saya pas baru pulang haji tuh Bu Fikah itu ya, pas baru pulang haji, uang waktu itu di tahun 2007 itu uang di eh, perusahaan ada 1,1 miliar. Setiap bulan itu paling hanya sekitar 400 sekian jutaan di tahun itu ya, 400, 450, 470 untuk operasional. Nah, eh, jadi ditinggal haji, saya waktu itu ikutnya dengan orang tua segala macam itu berangkatnya pakai yang 40 hari. Nah, ketika berangkat haji 40 hari ya sebulan lebih 10 hari cukuplah 1,1 miliar itu uang di rekening kantor. Pulang haji selesai kemudian saya panggil yang diamanahin pegang uangnya, direktur keuangannya di satu ruangan tuh saya tanya, uang ada berapa sih di kas? Nggak ada kata dia. 1,1 miliar. Iya habis. Habis kemana? Saya tanya begitu. Ya habis loh dipakai bayar-bayar ini itu segala macam. Kayak bayar-bayar kan paling tiap bulan segini. Iya kan banyak kewajiban gini-gini gini. Dan saya pada saat itu memang subhanallah makanya ditulis di dua buku eh, itu judul utamanya, isi utamanya sebenarnya jangan kayak saya. Kalau mau ditulis sebenar-benar itu sebenarnya jangan bodoh kayak saya. Karena sebodoh itu dalam menjalankan bisnis. Jadi hilang habis tuh uang. Dan ketika ditanya habis itu kemana juga pokoknya ya bayar-bayar dan saya percaya begitu aja dalam arti percaya begitu aja tuh ya sudahlah enggak kemudian saya kejar udah tapi udah dibayar semua vendor belum. Masih banyak yang belum tapi karyawan udah gajian semua enggak baru sebagiannya manajer ke atas belum ada yang gajian. Saya terdiam, saya nggak bisa marah. Cuma saya minta beliau keluar dan saya sendirian. Di situ kemudian Allah izinkan, alhamdulillah, alhamdulillah bersyukur banget. Dialog-dialog batin saya dengan Allah itu tidak lantas kemudian dialog yang bertanya dan mempertanyakan, ya Rob, engkau kan janjikan bahwa kalau berdoa dalam kondisi berhaji di tempat-tempat istijabah sangat istimewa itu pasti engkau kabulkan. Kok ini hasilnya begini? Kenapa? Karena saya nggak mungkin kan ayah bunda berdoanya itu ya Allah bangkrutkan Samil, hancurkan Samil kan nggak mungkin doanya itu. Pasti yang baik semuanya, yang indah-indah, yang baik-baik. Alhamdulillah izin Allah kemudian dua yang kemudian muncul menyeruak di hati itu pertama adalah ya Rob berarti engkau menghajikan aku, menghadirkan aku ke tempat yang istimewa dan kau beri jamuan yang sangat indah itu engkau ingin membuat aku ini memiliki mental yang siap menghadapi kenyataan seperti ini ya Allah. Satu kesimpulan saya, alhamdulillah izin Allah seperti itu. Yang kedua ya Bunda, alhamdulillah Allah izinkan kemudian apa? Ya Allah, karena Engkau pasti mengabulkan semua doa hamba di tempat-tempat istijabah, sebab itu janjimu. Berarti syarat untuk terkabulnya itu engkau bukakan nih borok-boroknya, buruk-buruknya, beresin dulu ini sebagai syaratnya. Supaya itu menjadi pengabulan yang memang sudah engkau janjikan. Nah, alhamdulillah ya Bunda. Itu yang kemudian mendominasi hati dan akhirnya disitulah beres-beresnya dan seterusnya. Sampai pernah bangkrut itu dalam posisi di dalam kurun waktu rentang tersebut tidak terlalu lama itu sampai punya hutang sekitar 31 miliar tahun itu. Kalau disetarakan dengan emas sekarang tahun itu dan emas tahun itu dapatnya berapa kilo, emas itu kemudian dikonversikan dengan sekarang kurang lebih sekitar 200 miliar kalau sekarang gitu. Alhamdulillah orangnya masih hidup. Mungkin ayah bunda bisa ngelihat bekas-bekas penderitaan di wajah saya seperti itu. Nah, baik. Yang kedua, yang kemudian kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan semua sebenarnya para nabi itu clear betul purpose-nya. Tujuannya adalah ridho Allah, menegakkan kalimat Allah, tauhid. Ini yang kemudian mesti kita bawa masuk ke ruang yang sifatnya itu keluarga. Ya istri, ya anak. Laki-laki itu koam. Ya maka keluarga. Koam itu satu akar kata dengan kiam. Dia tegak rumah tangga. Kalau kemudian berdirinya tegak ini si koam ini tetap tegak dan nggak mungkin tegak ketika dia nggak punya
tauhid yang clear atau purpose yang dia pahami mau dibawa kemana keluarga ini. Bisa jadi awalnya ya kewajiban aja berkeluarga itu ya cari nafkah lah, tanggung jawab apa segala macam. Kalau berbisnis seperti itu. Tapi kemudian ada kesempatan belajar dan seterusnya, maka taruhlah kemudian eh, passion gitu, kerjakan dengan passion. Ketika apa? Ketika kemudian kita bisa menemukan mengapanya yang clear dan kuat. Nabi dikasih amanah Islam di Jazirah Arab, Nabi sendiri umi dan seterusnya, tapi dikasih amanahnya Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi besar sekali gitu ya. Nabi juga mengingatkan para sahabat yang ketika berdoa, ya Allah minta masuk surga, tolong masukkan hamba ke surga. Nabi kemudian mengingatkan sahabat, kalau mau minta surga, berdoa minta surga Firdaus, surga yang paling tengah dan paling dekat dengan arasy Allah. Tinggi, udah di tengah dan tinggi. Jadi jelas sekali, kita bahkan diajarkan doa dari sejak TK. Mungkin dari kandungan udah sering denger juga. Apa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian kenapa kita al-faham itu benar, harus clear, pemahamannya, ilmunya harus benar. Contoh saja rukun Islam. Rukun Islam itu yang kelima naik haji. Kalau otak kita konslet, kita akan bicara begini, Allah engkau tidak adil. Apakah engkau tidak maha mengetahui bahwa kemudian setelah di Jazirah Arab itu ada banyak sekali Islam tersebar, termasuk tersebar di Indonesia, yang kemudian mayoritas orang Islam Indonesia itu nggak punya uang untuk berangkat haji, apalagi pakai haji plus dan seterusnya misalkan begitu. Kan kalau kita salah memaknai akan begitu. Tetapi kalau kita pandang dengan tauhid ayah bunda, kita akan bicaranya jadi positif. Ya Allah, karena engkau maha mengetahui yang terdahulu dan yang kemudian yang akan datang. Dan engkau pasti maha adil, berarti engkau taruh tuh rukun Islam yang lima. Rukun itu pilar-pilar utama. Jadi di setiap pribadi Islam, sahsiah Islamiyah akan tegak keislamannya kalau lima-limanya ditunaikan. Nah, kalau kita negatif thinking kepada Allah berarti nggak adil nih, kita jadi nggak bisa sempurna menunaikan ibadah. Tapi kalau kita positif thinking akan keren sekali itu ayah bunda. Apa? Berarti agama yang paling keren yang kemudian mengajarkan umatnya supaya mampu dari berbagai pelosok dunia untuk menunaikan ibadah yang biayanya juga tidak sedikit, itu cuma Islam. Wah, keren banget agamaku ya Allah. Dan engkau Rob yang paling keren ya Allah. Tidak ada lawan sama sekali. Memang terkeren. Kenapa? Karena memotivasi kita untuk mampu. Baru setelah terbaik kita upayakan ikhtiarnya, baru setelah tidak mampu dengan ikhtiar terbaik itu, ya kecuali yang tidak mampu. Nah itulah. Tapi itu kemudian ketika pemaknaan itu kita pahamkan, bukan sekedar merapal dan menghafal doa Robbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya, maka kita memahami betul bahwa fid dunya hasanah itu semua definisi bahagia menurut versi manusia yang positif ya, bukan yang kayak foya-foya terus bermaksiat, tapi yang positifnya, rumah yang luas, kendaraan yang baik, keluarga yang masya Allah membahagiakan dan seterusnya dan seterusnya. Masya Allah. Lalu istiqomah, lakukan secara terus-menerus dan tetap sabar, lalu pahami sunnah tadarus. Ada kebertahapan. Allah saja menciptakan langit bumi dan seluruh isinya 6 masa. Nabi saja kemudian dalam 23 tahun risalah Islam itu baru dituntaskan, tidak langsung jebret sekaligus, padahal Allah bilang kun fayakun, tapi tetap kebertahapan itu dilakukan. Ini kita juga seperti itu insya Allah. Jadi kalau kita paham purpose-nya, maka insya Allah passion kita menjalani itu karena kita tahu bahwa kita diciptakan Allah tidak untuk apa-apa, tapi untuk beribadah dan menjadikan semua aspeknya untuk ibadah. Nah, bawalah keluarga itu karena ranah pemahaman ini, sehingga insya Allah mereka memang kita siapkan untuk menjadi dzurriatan yang qawi, bukan yang dhaif. Nah, ciri big why, dan ini juga ketika kita bawa visi ini sebagaimana visi Nabi Ibrahim itu sampai ya kepada anaknya, kan keluarga, keren banget itu Nabi Ibrahim itu, nabi yang kemudian anak-anaknya jadi nabi semua. Gitu ya, Masya Allah. Kalau kita kan anak-anaknya dan kita paling banter, waliullah aja jauh gitu, ya wali murid lah ya paling tidak gitu ya, wali murid.
Wali kelas mungkin ada kalau yang profesinya guru. Jadi para nabi itu, termasuk Nabi Ibrahim, big why-nya itu clear kuat. Kalau clear kuat, apa tugas menyampaikan risalah, tauhid, terus berdakwah dan seterusnya. Ini akan menjadi sebaik-baik motivasi, yaitu menegakkan tauhid. Siapapun kita yang menemukan big why dalam hidup kita, saya hidup untuk apa ya? Allah mau menginginkan apa ya? Lalu kemudian kita merasa bertugas di situ, maka Masya Allah itu menjadi sebaik-baik motivasi, nggak ada matinya insya Allah. Allah, saya merenung ya Allah, saya bukan background syar'i, saya bahkan awalnya teknologi ngurusin pesawat, nggak ada background pesantren-pesantrennya. Jauh lebih banyak orang di luar sana yang lebih soleh, lebih baik, lebih pantas, lebih Quran dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa saya ya Allah yang engkau titipin di antaranya ya selain yang lain di antaranya adalah untuk menyebarkan Quran ini. Alhamdulillah izin Allah ayah bunda ada 2.500-an rumah syamil Quran di seluruh Indonesia sekarang ini. Nah itu kami yang gak, ya jauh lah dari baik gitu. Tapi kemudian kan nggak mungkin Allah tuh salah pilih. Akhirnya doa kami, saya dan teman-teman di Syamil itu, ya Allah kalau memang ini adalah bagian dari tugas dakwah kami, ya bantu tolongin kami karena kami memang merasa nggak pantas. Jadi kuat ya jatuh bangun bangkrut ditipu miliar ya sudah apa sadar balik lagi ke Quran rumusnya apa Quran itu ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiati famin nafsik. Allah udah ngasih rumusan jadi senyum akhirnya apa kenapa karena apa-apa yang baik yang kamu terima yang kamu dapatkan itu dari aku kata Allah supaya kita nggak sombong tapi kata Allah apa-apa yang buruk itu sampai kepadamu maka itu salahmu sendiri. Nah ini ibrohnya pelajarannya supaya kita introspeksi diri. Jadi senyum, ya 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 berarti ini salah saya, lalai kami. Apa yang harus kami perbaiki ya Allah. Nah, akhirnya positif lagi. Berani lah kemudian. Jadi berani nggak takutnya kalau Allah murka dan nggak ridho. Tabah, sabar, pantang menyerang. Paham. Ya Allah, ujian kayak gini. Engkau udah janji tidak akan ngasih ujian yang apa namanya ya kecuali yakin bahwa kita akan mampu. Ujian itu selalu dibawa kemampuan kita menahan ujian itu. Allah sudah mentakdirkannya begitu setelan kita itu. Kan di situ di manual guide-nya manusia. Terus kita juga tenang aja karena apa? Satu apa namanya kesulitan Allah kasih pendampingan dua kemudahan. Tenangnya itu bukan sombong, bukan berlaku, tapi tenang sadar. Oh ya, Allah berarti. Tapi sadar balik lagi. Apa nih pelajarannya? Apa salah yang harus kita perbaiki? Jadi ketika kita juga bawa ranah ini, proses-proses dialog tadabur ini kepada keluarga, anak, pasangan kita dan seterusnya, maka mudah-mudahan kita jadi memiliki kesempatan memiliki keluarga dan mewariskan anak cucu itu juga yang memiliki karakter ini. Insya Allah. Nah, nafas stamina-nya panjang karena kita tahu ya kita cuma ditugasi kok atau kita cuma sedang harus beribadah dan menjadikan semua wasilah ini ibadah kok. Kita kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kok. Wa mahyaya itu berarti semua aspek sendi kehidupan kita dalam semua peran kita loh. Nggak bisa kita kemudian, ya Allah ini mah kan bukan bagian dari yang karena engkau. Karena ini mah urusannya nyari duit. Karena siapa? Buah Mahyaya kan ada nyari duitnya, ada bertetangganya, ada berkeluarganya, ada kemudian berinteraksi sosial, politik, budaya, dan segala macam. Nah itu jadi yang ketiga. Nah ini Masya Allah, istiqomah menuju kebenangan hakiki. Ini sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dengan seluruh keluarganya dan kemudian seluruh Nabi juga bahkan mencontohkan ini. Kalau boleh dibilang ini jadi rumusan ayah bunda. Kita bisa tadabur dari dua ayat ini rumusan al-falah. Dan Allah menggunakan kalimatnya al-falah. Di Al-Hajj 77 itu Allah mengatakan begini. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Jadi Allah bilang, "Hei orang-orang yang beriman satu ya. Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum." Rukuklah kamu, sujudlah kamu dan ibadah kamu tuh hanya kepada Allah aja. Di sini para ulama mengatakan ini ada aspek hablum minallah. Bagaimana kita menjadi the best hamba di hadapan Allah. Ikhtiar untuk menjadi the best hamba itu gimana? Waf'alul khair dan
lahirkanlah al khair, kebaikan-kebaikan yang banyak. Kebaikan ini karya, kebaikan ini pembelajaran, pengasuhan, kebaikan ini bekerja, kebaikan ini berkarir, kebaikan ini berbisnis. Semuanya hanya akan menjadi kebaikan. Bahkan Allah tuh semua manusia dan jin bersatu untuk taat aja nggak akan nambah kemuliaan Allah sedikit pun. Sebaliknya semuanya bangkang, tidak mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun. Dan Allah bilang, Nabi kita bilang semua yang kita lakukan balik lagi kebaikan itu untuk kebaikan kita sendiri, berjuang di jalan Allah untuk kita sendiri, bersedekah, berinfak, kebaikan kita sendiri, bersabar, kebaikan kita sendiri, memaafkan, kebaikan kita sendiri. Semuanya itu untuk diri kita sendiri, termasuk bermuamalah. Maka di bagian kedua ini, para ulama menjelaskan nih, the best person, sebaik-baik manusia dalam urusan muamalah dengan semua fungsi tugasnya, perannya, amanahnya sebagai manusia. Hablum minallah, hablum minannas, dua-duanya dilakukan yang terbaik. La'allakum tuflihun. Dan di situ Allah ngasih katanya itu al-falah. Tuflihun, kemenangannya itu al-falah. Tidak menggunakan kata misalkan an-najah, tidak menggunakan kata misalkan an-nasr, sama-sama maknanya kemenangan. Kenapa? Karena kemenangan yang paling hakiki ternyata yang Allah hadiahkan, meskipun terjemahannya itulah Allah itu niscaya, maka tetapi para ulama kemudian mengatakan kalau memang melakukan yang terbaik, kita beriman lalu melakukan urusan sebagai hamba Allah dan sebagai sesama manusia itu yang terbaik, bukan hanya maka tapi pasti mendapatkan kemenangan. Lalu bungkuslah dengan surat Fusilat ayat 30-nya ya Buddha. Dan ini kita lihat betapa istiqomahnya Nabi. Betapa luar biasanya Siti Hajar. Bahkan sampai Ismailnya sendiri kemudian itu ya. Istiqomah. Apa kata Allah di sini? Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi di situ orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang kemudian mengatakan Robku adalah Allah, lalu dia istiqomah dengan itu. Allah ngasih hadiah apa? Dia tidak ada rasa takut. Wala alla takhafu, nggak ada rasa takut. Takutnya hanya kepada Allah dan takut Allah nggak ridho. Wala tahzanu, dia nggak ada khawatir, nggak ada sedih, karena dia tahu balik lagi dia punya kamus namanya Al-Quran. Ada masalah, cari kunci jawabannya di Quran. Ya, dan itu Allah sudah kasih kunci jawaban masalah apapun ataupun apa yang kita hajat apapun yang kita cari pasti ada jawabannya di Quran. Ya, bahkan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi yakin optimis gitu ya kepada janji Allah. Nah, contoh bahwa dengan sesama manusia itu profesional, muamalah misalkan ada bisnis atau karir, Quran maupun hadis ada istilah namanya itkon. Atkona kulla syai, itu kalau di surat An-Naml ya di Quran, kemudian kalau di hadis itu yutkinah. Jadi itkon. Itkon ini perfect, no defect, zero error, continuous improvement, semua istilah-istilah yang terbaik, terbaik, tersempurna mungkin. Jadi ikhtiar kita itu memang mesti yang terbaik. Baru kemudian kita bilang, ya setelah semuanya yang terbaik, maka selanjutnya wilayah hasil itu wilayahmu ya Allah. Kita berlepas dari mempersyaratkan hasil. Karena yang kita lakukan menggugurkan syarat. Untuk urusan hasil kita berserah tawakal kepada Allah. Nah, yang keempat, ada 5 poin aja. Yang terakhir tadi tawazun. Yang keempat, qudwah. Jadi uswah hasanah itu Nabi, qudwah itu dalam hal tertentu. Nabi Ibrahim qudwah hasanah, clear sekali ya. Keteladanan para nabi ini teladan kepemimpinan. Mereka orang-orang yang tegas, tapi nggak ada kasar, nggak ada keras. Nabi Ibrahim tidak pakai, oh, pokoknya kamu nurut aja, ditinggal. Enggak. Beliau diam, begitu pertanyaannya benar, tepat, beliau jawab dengan baik. Dan itu enggak, jangan disangka hatinya pasti bergemuruh. Ya ini perintah Allah. Oh, istri yang ditinggal dengan anak yang sangat diidam-idamkan, sangat lama, ditinggal begitu aja. Masya Allah, tabarakallah. Nabi Muhammad pun begitu. Ketika kemudian syarat dan ketentuan sebagai istri Nabi itu dilanggar tanda kutip oleh para istri Nabi, mereka meminta tambahan nafkah, Nabi tidak kasar, tidak keras. Apa kata Nabi? Nabi bilang, baik aku berikan nafkah sebagaimana yang kalian mau, tapi setelah itu aku ceraikan. Nah, ini ada kode bahwa kata Nabi sebaik-baik kalian itu adalah
yang paling baik kepada keluarganya. Maksudnya laki-laki. Dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian. Kata Nabi gitu. Nah, giliran laki-laki itu dibilang sebaik-baik itu yang paling baik pada keluarganya. Dan kalau kita bilang, lihat contoh Nabi, Nabi itu sabarnya luar biasa, lemah lembutnya luar biasa, tapi tegas. Tidak kemudian eh, apa nama mencela-mencele gitu ya. Tegas-tegasnya itu dengan prinsip kebenaran Allah dan mendeliver kepemimpinannya kepada keluarga itu dengan lemah lembut, dengan kesabaran dan keteladanan. Nah, giliran perempuan beda lagi ujiannya. Perempuan yang penting sholat wajib, saum wajib, pokoknya yang wajib-wajib doang, yang sunah-sunah bahkan tidak dikerjain juga nggak apa-apa, plus taat sama suami, udah masuk surga. Sederhana sekali ya rumusnya. Tapi ternyata buat laki-laki itu yang paling tidak mudah adalah bersabar, mendidik dan terus mendampingin keluarganya. Dan perempuan yang juga ternyata paling tidak mudah, challenge-nya adalah untuk tetap taat walaupun dia nggak senang, nggak suka. Sepanjang suaminya tetap dalam koridor tidak berdosa atau tidak ngajak dosa. Yang ketiga adalah terus belajar. Ini diantaranya forum ini adalah terus belajar. Nah yang terakhir tawazun. Nah ini slide terakhir. Bagaimana kemudian menjaga keseimbangan kalau yang bisnis ini contoh ya. Kalau yang bisnis itu ini maaf saya izin mencontohkan karena saya pengusaha ini contoh. Profit itu kebaikan dalam berbisnis. Kenapa? Karena ketika profit maka dengan laba, dengan keuntungan ini akan bisa si pengusaha itu melakukan kebaikan yang lainnya, menafkahi keluarganya, gaji karyawannya. Kalau nggak profit, ya gimana kebaikan yang bentuknya profit dalam bisnis itu nggak diperoleh gitu ya. Nah ini seimbang, tapi totalitas dalam tujuannya untuk Allah, kemudian juga kita berupaya untuk menjadi apa? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Sebaik-baik umat yaitu yang syiar kebaikan. Nah, ya ini haji, umroh segala itu kan syiar kebaikan juga. Dan kemudian juga kita mewariskan tawazun, kita siapkan karena perintahnya supaya kebaikan lanjutkan ya sebagaimana juga Islam karakternya kan Islam rahmatan lil alamin dan sampai agama terakhir. Jadi meskipun sudah wafat, Nabi, para sahabat, khalifah juga sudah wafat, Islam itu terus dan sampai kepada kita dan tetap ikhtiarnya terbaik. Jadi ikhtiar terbaik di surat An-Najm itu Allah tetap kita harus ikhtiar karena Allah bilang Allah hanya akan memberi kita sesuai dengan hasil usaha. Ini yang dari ikhtiar ya. Kalau dari takwa lain lagi min haitsu la yahtasib. Ar-Ra'd ayat 11 ya Allahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kata Allah. Jadi tidak akan berubah nasib satu kaum kalau kaum itu sendiri juga tidak berusaha. Nah, jadi maka tawazunlah kalau ini contoh ya, contoh misalkan di bisnis itu seimbang dunia akhirat, kebaikan utama tetap tertunaikan, kewajiban pada Robnya, pada keluarganya, pada amanahnya dan seterusnya dan benar juga dalam fundamental bisnisnya. Nah, bagaimana Nabi Ibrahim itu juga kita lihat semua upaya ikhtiarnya juga udah pasti kalau Nabi itu udah pasti para tawazun dan kita lihat tidak mungkin para nabi ini bisa syiar dakwah ketika kemudian mereka sendiri juga tidak mensyiarkan dakwah itu kepada keluarganya. Terlepas dari hasilnya sama saja. Hasilnya ada nabi yang kemudian berhasil, anak-anaknya sangat luar biasa gitu ya, soleh udah pada bahkan menjadi nabi dan rasul. Tapi juga ada nabi yang ujiannya, ada keluarganya tidak mau ikut. Jadi lagi-lagi para nabi ini paham tauhid. Mereka tahu hanya berusaha saja kewajibannya yang terbaik. Hasil itu bukan wilayahnya. Alhamdulillah izin Allah, ayah bunda sekalian itu yang bisa disampaikan. Nah, mudah-mudahan ada kebaikan buat kita semua dan mudah-mudahan Allah izinkan kita bertemu nanti juga bukan hanya di sini tapi juga di surga Allah insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa, sangat menggugah Ustadz ya. Penyampaian tadi luar biasa karena beliau juga selaku praktisi tadi ada ujiannya ya. Ini membangun keluarga surga, terutama tadi yang sangat berkesan itu mengenai keyakinan kita dengan tauhid. Baik Ustadz, langsung saja Ustadz, mengingat waktu sekarang sudah pukul 9.12. Mungkin ada yang ingin daging semua Ustadz katanya. Ini dari Suci ya, dari Suci. Tafadol yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan atau ya, hal-hal yang ingin di-sharingkan, boleh raise hand atau boleh ditulis di kolom chat.
Sekali lagi syukron Ustaz. Afwan, insyaallah. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada pengalaman-pengalaman pribadi yang ingin disaringkan. Mungkin ada solusi-solusi dari Ustadz. Kami silakan. Silakan Bapak Ibu ya. Baik yang dari umum, dari Mitra Zafatur, boleh bertanya langsung. Itu Oh, ada ini ada pertanyaan. yang bertanya. Ya, Ini dari Pak Yudo ya. Pak Benar. Yudo nanya. Ya. Oh, Baik. pertanyaannya Ustadz Coach Riza, saat ini berapa jumlah istri dan anaknya yang diamanahi? Nah, Ustaz. Dan bagaimana perkembangan generasi penerus Syamil Group ke depan? Masya Allah. Ya, Baik. apa Ustadz? Baik, alhamdulillah Allah izinkan istri saya satu dari awal sampai sekarang masih istri yang sama, gitu ya. Dan insya Allah doakan masuk surga ya bareng-bareng, insya Allah. Anak lima, Amin. jadi tiga anak kami sudah menikah. Yang nomor satu, nomor dua laki-laki, nomor tiga perempuan, ya tiga sudah menikah. Nah, itu yang apa namanya, yang dua terutama itu juga sudah dari bertahun-tahun, dari mulai sejak dari bawah belajar mereka dari staff segala macam, dan alhamdulillah izin Allah sekarang juga sudah ada amanah-amanah yang cukup kencang ya, maksudnya tuh dari sisi posisinya, dari sisi ya satu juga ada pegang satu perusahaan gitu ya. Kemudian yang satu lagi itu sebagai salah satu direktur dari board of director yang ada gitu ya. Itu juga ada, alhamdulillah anak-anak semua juga apa namanya, belajar juga, mereka juga saya bimbing langsung. Jadi secara rutin itu ada forum mereka dengan teman-temannya Gen Z milenial barengan, dan anak-anak saya sendiri, anak-anak kami juga menjadi bagian yang ikut belajar di kelas tersebut. Setiap pekan sekali belajar leadership dan entrepreneurship yang based on Quran dan Sirah Nabi SAW. Jadi mereka juga rutin belajar dengan abinya sendiri, gitu ya, dengan ayahnya sendiri. Jadi dan mereka juga sekarang di posisi amanah di Syamil seperti itu, gitu. Ini Ya, baik. Pak langsung Yudo aja ya, ya, ini itu ada jawabannya. tips Pak Yudo begitu ya, ini biar cepet ya. Pak Ada tips Haryono. bangkit Pak Haryono ya. Dari semula hutang pasca Aja bangkit maju dan sukses ya. Pertama, Pak Haryono, ya udah pasti ada salahnya, salah sana sini itu udah pasti. Tapi saya tidak mau hidup dengan masa lalu pada saat itu, alhamdulillah gitu ya. Ketika kemudian salah, orang-orang menyalahkan orang-orang tertentu di Syamil. Saya bilang bukan salah mereka, salah saya sendiri. Saya bilang itu. Kenapa salah Pak Riza? Oh, saya bilang yang memilih mereka siapa? Mengangkat mereka jadi profesional, Pak Riza. Yang menempatkan mereka di posisi tersebut siapa? Pak Riza. Yang kemudian tidak mengontrol sehingga mereka melakukan kecurangan, kejahatan apapun itu siapa? Berarti kan kelalaian saya, salah saya. Jadi saya singkirkan orang-orang yang kemudian memang tidak bisa diajak bareng lagi, tetapi memperbaiki diri. Dari mana kemudian memperbaiki dirinya? Ya, memang hutang 31 miliar itu ternyata pelajarannya Bapak Ibu. Hutang itu harus dibayar. Gimana cara bayarnya? Ya itu panjang ya, kalau detailnya satu buku sendiri itu yang ditulis di Kepemimpinan Jalan Langit. Jadi buku Kepemimpinan Jalan Langit cuma qadarullah udah habis. Di buku Kepemimpinan Jalan Langit itu saya ceritakan jangan bodoh kayak saya, dan kebodohan-kebodohan tersebut saya tulis. Bodoh satu ini, terus bagaimana cara saya tobat dari bodoh tersebut, bodoh duanya. Jadi saya bertobat dari dosa-dosa yang kemudian itu boleh jadi Allah itu tidak ridho, dan saya bertobat dari cara-cara yang itu sangat fatal, dan yang paling utama sekali adalah saya tanda kutip ya melakukan shifting mentality. Jadi yang membuat hancur, ambruk,
apa namanya bangkrut itu adalah mental kepemimpinan saya saat itu, style kepemimpinan dan seterusnya. Maka saya pilih karakter-karakter kepemimpinan yang semestinya dan itu semua ada di Nabi dan Rasul. Itu yang kemudian saya berusaha berubah mengikuti model kepemimpinan yang semestinya seperti apa. Lalu organisasi juga tobat ya diperbaiki dan seterusnya dan izin Allah dari situ kemudian bangkit. Ya detail-detailnya lagi-lagi nggak mungkin dalam satu forum ini. Baik. Nah ini ada yang raise hand mau dikasih kesempatan dulu Ustaz Ahmad Syukri Oh, sebelum boleh. yang ini lagi sebelum yang teks lagi gimana? Kami Pak persilakan. Pak Arif Suprastio Oh iya, Iya, ini dari silakan Pak Arif. moderator saja. Pada Ustaz Arif. Jazakallah khairan atas kesempatan ini Ustadz. Tentu Ya, saja turut berbahagia sekali bisa bertemu Ustadz. Mungkin selama ini baca Quran Syamil Ustadz ya. Sejauh Masya Allah, ini Masya belum Allah. tahu Alhamdulillah. siapa foundernya, siapa orangnya. Alhamdulillah hari ini bertemu Ustadz. Rezeki Ustadz, Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Eh Ustadz izin ini Ustadz menanggapi sekaligus bertanya Ustadz ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kan tentang mau apa namanya mengupas tentang kondisi keluarga seperti Nabi Ibrahim Ustadz ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim itu sangat luar biasa menanamkan nilai tauhid kepada anak-anaknya gitu kan. Sampai kemudian perjuangan-perjuangannya begitu berkesan sekali Ustadz. Dari kedua anaknya ini semuanya punya cerita Ustadz. Ada yang kemudian apa namanya salah satu istrinya yang hamil hamil tua lalu punya anak yang dinamakan Ishak ya, yang bahasanya itu tertawa Ustadz ya. Lalu kemudian ada Ismail yang kemudian hari ini kita melihat ada bangunan yang kemudian menjadi ikoniknya kita di Islam Ustaz. Nah, dalam hal ini Ustaz, bagaimana kemudian kita menanamkan nilai-nilai ini kepada keluarga kita dengan kondisi kita tidak sebaik sebaik yang kita pikirkan, kemudian dengan segala kekurangannya kita sebagai manusia dan tentu saja pasti tidak sebanding jika kita melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nah, tentu saja kami berharap Ustaz jika boleh disampaikan mungkin berdasarkan pengalaman dan sebagainya bagaimana kemudian bisa menanamkan nilai-nilai ini kepada keluarga. Lalu yang kedua Ustaz, karena kami ini kan bertugasnya di haji dan umroh Ustaz ya. Ini kan karena kita masuk ke ranahnya juga Nabi Ibrahim dan Ismail. Nah, bagaimana kemudian menguatkan apa ya menguatkan niat dan kemudian menguatkan apa namanya kehendaknya kita agar kemudian sampai kepada titik kita kemudian mendaftar haji dengan segala kekurangannya Ustaz. Mungkin di antara apa namanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini mungkin ingin bertanya seperti itu. Kira-kira kalau saya ini apa namanya dalam keadaan mampu nggak ya untuk kemudian sampai ke titik kemudian bisa berhaji di Baitullah seperti itu Ustaz. Mungkin itu Ustaz izin Ustaz. Iya, Syukran. Afwan, pertanyaannya Masya Allah ya. Eh, Pertama, tentu saja kita eh, cuma dikasih wilayah ikhtiar. Dan ikhtiar itu lagi-lagi kalau keluarga itu ayah ibu punya peran meneladankan. Itu yang akan sangat terekam dengan kuat kepada anak-anak kita. Jadi membangun selalu kesadaran dalam segala situasi itu supaya anak-anak kita langsung belajar. Kan kita nggak bisa bohong kalau di rumah itu kelihatan kepada saat ada ujian kita itu orang yang stres, lalu frustasi, lemes, atau kemudian kalimat-kalimat positif optimis yang tetap keluar itu jauh lebih eh, dalam dampaknya kepada anak-anak kita ya dibandingkan dengan kita ngomong ceramah kepada anak-anak gitu. Jadi bagaimana kita mencontohkan bersikap. Mereka selalu saya update tetapi tidak dalam posisi negatif. Misalkan, aduh nak gitu ya, ini ngumpul yuk, abimu ini ketipu. Wah sial betul abimu ini. Terus wah penipunya jahat banget, hilang sekian miliar nak. Enggak begitu gitu. Jadi kita nggak boleh begitu dan nggak boleh begitu bukan hanya di depan anak-anak, aslinya nggak boleh gitu gitu. Jadi itu kita wajib memilih karakter yang mau kita pakai, kemudian karakter itu secara istiqomah, secara konsisten kita taruh di mana-mana dan kita mencontohkan memang kita ya begitu walk walk the talk. Nah, itulah itu ya. Istilahnya seseorang yang walk the talk gitu, kalau bahasa Inggris itu. Jadi mencontohkan apa?
ini walaupun itu berita sedih kan kita nggak perlu bersedih-sedih juga gitu. Tetap sedihnya itu wajar, tetapi kemudian bagaimana kita meneladankan menyikapi musibah kayak gitu tuh kita harus bagaimana. Itu model-model penanaman tauhid yang bisa kita sampaikan dalam bentuk contoh. Tentu dialog-dialog, komunikasi ketika ada kejadian ikhtiar kami itu diantaranya tuh nak lihat ya misalkan Tubang atau apa namanya Uni atau kakak atau siapa ya kita panggilannya pada anak kita peristiwa itu kamu belajar apa coba. Nah, kita pancing juga di situ. Nah, selain itu apa lagi coba? Jadi percakapan dan komunikasi itu juga kemudian kita latihkan supaya anak-anak kemudian juga aktif ya ininya dan mereka biar berpendapat sesuai dengan pemahaman mereka tidak perlu kita salah-salahin kok gitu nggak perlu tinggal kita tahu nah selain itu apa nak selain itu selain itu nak ini loh nah baru kita masuk juga di situ jadi Eh, tapi kita nggak boleh ngarep hasil karena wilayah hasil itu wilayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi eh, kita sampai kepada menyampaikan, meneladankan, kemudian mendoakan sudah. Tidak kemudian, nak kan ayah sudah bilang apa. Nah itu nggak boleh, nggak perlu begitu. Kalau memang lupa ya ingetin lagi aja. Apalagi kalau nauzubillah ayah tuh sudah banyak investasi kamu tuh supaya kamu itu jadi anak soleh kok. Jadi gini nak. Wah itu lebih ngeri lagi. Nggak boleh sama sekali pamrih seperti itu. Nah demikian juga yang lain-lainnya tadi insya Allah ya. Jadi dan ikhtiarnya kita memang Nabi mengatakan kalau urusan mengejar takwa itu semastatotum semampu kita kita ikhtiar untuk mengejar ketakwaan. Wallahualam bishawab. Nanti saya izin ke yang lain dulu ya, kasihan. Atau sampai jam berapa nih, Ustadz Ahmad Sukri? Jangan-jangan Hmm, sudah habis jatah waktunya. Ini banyak di masih chat ada nih. 10 menit lagi lah. Ini Baik, ada maksimum 10 pertanyaan menit ya. lagi dari eh Desi. Pak Baik. Ustadz ingin bertanya, jika kita sudah memiliki tabungan yang cukup untuk daftar haji, namun kita jika ingin umroh, mana baiknya? Umroh dulu Baik. atau daftar haji dulu? Wallahualam, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahualam. Untuk jawabannya, wallahualam ya. Ini haji itu kewajiban, tetapi kan kita pasti ada antriannya. Antrian yang bisa jadi ada yang antrinya pendek karena haji plus, tapi bisa jadi yang antriannya panjang karena antrian haji biasa misalkan. Nah, ada kemudian panggilan Allah tuh ataupun juga kesadaran kita, keyakinan kita itu kira-kira yang paling kuat dorongannya yang mana? Kan haji tetap sudah daftar atau itu pilihan ya maksudnya. Ini pilihan ya, Iya, Ustadz. Nah, belum belum daftar. Kalau pilihan ya. dia sudah cukup cukup tabungannya, mau daftar haji dulu atau umroh dulu, Ustadz? Ya, eh wallahualam mungkin ini bisa nanti ditanyakan kepada guru-guru ya terkait dengan fikih kaidahnya seperti apa, dalilnya seperti apa. Saya tidak berani menjawab karena ini sudah wilayahnya fikih dan saya tidak memiliki kapasitas yang memadai dan belum pernah ditanya seperti ini. Kalau sudah pernah ditanya, mungkin saya bisa pinjam jawaban guru saya, ustadz saya dulu begini-begini. Minta maaf, minta maaf. Ya, Ustadz, siap, Ustadz. Ya. Selanjutnya Pak Agung dari Padang. Bagaimana cara orang tua yang sabar dan istiqomah, Ustadz, menjadi orang tua yang sabar dan istiqomah? Ya. Dan menjadi orang tua sekarang kita Pak Agung insya Allah ya ketika kita menikah itu kan kita punya will niat baik dan menikah dengan seorang istri jadi enak-enaknya udah pasti dapat menikah itu kemudian hasil dari enak-enaknya itu juga ada amanah anak-anaknya gitu ya. Ya udah enak-enaknya ada anak-anaknya nah maka semua paket itu adalah kebaikan keindahan kita senang bermain sama anak-anak kita dan bahagia dan seterusnya jadi yang namanya eh, hadiah itu kan suka ada pajaknya. Jadi pajak itu ditanggung pemenang. Tuh. Ketika kemudian kita mengikhtiarkan kebaikan dan mendapatkan kebahagiaan dengan berkeluarga, juga ada hadiah yang kita dapatkan kebahagiaan itu ada pajaknya gitu ya. Nah, pajaknya ditanggung sama kita. Apa pajaknya adalah untuk kita selalu sabar dan istiqomah. Yang tidak boleh adalah kita kasar, kita keras dalam arti negatif, tetapi yang wajib adalah kita tegas. Nah, lagi-lagi termasuk naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Kalau kemudian ada entah itu istri atau anak kita yang kemudian kok keluar dari track ya.
Misalkan yang kita harapin apa, tapi terus nakal itu misalkan gitu ya. Kok jadi nakal? Itu yang pertama sekali harus dilakukan oleh orang tua, ridho sama anak. Nggak boleh kemudian kita apa ya kayak apa mengurut dada, menyesal. Kemudian kita menganggap "Wah, memang dasar anak itu mah ya udahlah itu mah anak itu udah salah setelan misalkan kayak gitu. Itu dilarang. Kenapa? Nauzubillah min dzalik. Ketika ada anak kita yang kemudian dalam fasenya sedang melewati episode itu, kita harus ingat pertama bahwa banyak sekali orang seusia kita juga, bahkan bisa jadi kita, dulunya mungkin juga nakal, tapi kan bisa bertobat dan memperbaiki diri. Orang boleh salah, tapi boleh jadi ada orang tua ingin soleh gitu ya. Nah, maka pertama kali kita mesti memahami, ya sudah mungkin sedang ada episode itu di anak kita misal gitu ya. Nauzubillah kali. Misal. Jadi kita harus ridho. Kenapa harus ridho? Ridho Allah itu bagaimana ridho orang tua. Jadi kalau orang tua nggak ridho punya anak bermasalah, terus dia terus menggerutu aja. Kamu tuh nak ya sholat coba dasar kamu ini gimana sih sholat aja gak bener apa marah mama nggak terima papa nggak terima kamu jadi kayak gini terus keluar yang negatif-negatif dan nggak ridho kita dengan anak itu terhalanglah ridho Allah sama sama anak ini. Nah, maka yang pertama kali kita harus buka sekat adalah kita harus ridho sama anak. Meskipun anak sedang bermasalah, peluk wahai ayah, wahai bunda. Peluk anak itu terus pegang ubun-ubunnya, cium kalau perlu peluk dengan tulus, beneran tulus, bukan bukan modus, bukan sandiwara, bener-bener tulus terus bilang, meskipun anak itu sedang bermasalah, maksudnya sedang nakal, peluk dan bilang, Mama ridho nak sama kamu, Papa ridho nak sama kamu. Meskipun anak tiba-tiba mungkin aneh, apa sih biasanya marah-marah? Mungkin ngetes dulu anak atau ragu. Terus aja istiqomah, terus aja sabar, terus aja didoain ini. Kalau nyuruh kebaikan, nak jangan lupa sholat ya ini udah masuk waktu sholat. Nak pulang ya udah malam. Gitu aja. Ketika misalkan nauzubillah anak sedang dapat ujian, ada episodenya sedang begitu. Tapi ya nggak boleh salah, kita harus ridho. Kenapa? Mudah-mudahan dengan ridhonya kita menerima perjalanan anak belajar hidupnya sedang di episode nakal, ridho Allah tidak terhalang lagi sama orang tua yang sudah ridho sama anaknya. Nah itu, jadi itu insya Allah mudah-mudahan dengan begitu karena kita paham kita tetap harus berjuang sampai akhir, eh, maka kita tetap harus sabar dalam mendidik anak dan bersabar dengan keluarga insya Allah dan istiqomah dengan kebaikan. Gitu ya. Pak Agung Padang. Baik, syukran Ustaz. Jadi masih ada 3 pertanyaan lagi Ustaz. Yang berikutnya dari Kang Azun. Kami mau tanya terkait membangun semangat berkeluarga yang selalu memahami kekurangan dan kelebihan. Kadang suka egoisme, ingin menang sendiri. Kang Agun ya. Sebentar. Azun. Mana? Azun. Iya, Azun. Kang Eh, Azun. ya, semangat berkeluarga emang keluar kadang suka egois. Iya. Memang laki-laki memang dikasih perangkat ego. Betul ya. Jadi perempuan juga dikasih perangkat nggak mau salah, nggak mau disalahin. Emosi gitu ya, merasa memberikan yang terbaik, kemudian kalau kemudian dikritik bisa jadi perempuan juga kecewa gitu. Aku udah memberikan yang terbaik, aku memberikan diriku, aku memberikan karirku, aku memberikan semua hidupku untuk di rumah tangga segala macam. Nah, ketika kita memahami psikologis basic ini, maka yang pertama kali sekali adalah kita menerima, memahami dan POV masing-masing. Dan qadarullah biasanya laki-laki sama perempuan itu dalam urusan hobi bisa jadi banyak samanya, urusan makan bisa jadi banyak samanya, urusan yang senang-senang bisa jadi banyak samanya, ngurus anak bisa jadi banyak samanya di urusan milih pendidikan sekolah seperti apa, tapi karakter seringkali dibikin seperti berbeda. Kalau ada orang yang kemudian berani, yang satunya suka yang super hati-hati. Kalau ada orang yang kemudian visioner ke depan, yang satunya itu seperti yang ngerem gitu. Jadi ketika kita tidak paham cara mainnya, maka itu akan menjadi alat untuk kemudian berbeda pendapat dan ego masing-masingnya. Dan akhirnya dialog yang terjadi adalah
kok kamu nggak ngerti maksud saya? Masa gini aja nggak ngerti? Terus kata pasangannya, loh sebentar sebentar, yang nggak ngerti siapa ya? Bukannya kamu yang nggak ngerti. Coba kan gini faktanya. Wah itulah bertengkar. Nah tetapi kalau kita paham itu angle sudut berbeda angle. Kayak kalau di perusahaan tuh ada sales, ada orang keuangan. Ya orang keuangan tuh memang karakternya harus ngerem, jagain segala macam. Sales tuh gas, gas gitu ya. Nah itu biasanya karakternya beda banget. Nah itu ketika kemudian ini dibalut dengan pemahaman, ini jadi kekuatan yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Suami istri begitu. Nah, yang sering sekali juga hilang adalah ego itu tidak diikuti dengan belajar menjadi pasangan suami istri sehingga nggak ngerti bahasa cinta. Misalkan bahasa cinta itu bisa beda. Yang satu senengnya ngasih hadiah dan dia memikirkan pasangannya akan seneng kalau dikasih hadiah. Ternyata pasangannya bahasa cintanya bukan dikasih hadiah. Pasangannya bahasa cintanya quality time. Kalau hadiah dia sukanya sesuatu yang dia perlukan. Jadi dia akan sangat senang kalau dikasih hadiah yang memang persis seperti yang dia butuhkan. Bukan surprise yang iya bagus sih tapi bukan itu yang saya suka, dia kecewa. Nah itu kalau nggak paham jadi bertengkar. Kamu nggak bersyukur udah dikasih hadiah gitu. Padahal dia bukan tidak bersyukur, tapi bahasa cintanya bukan hadiah. Tapi begitu digandeng, duduk gitu ya, yuk jalan kaki yuk. Wah happy banget. Padahal nggak dikasih hadiah. Kenapa? Karena bahasa cintanya quality time. Nah itu bisa tanya. Kita mulai dengan membuka diri. Kamu sukanya kalau apa? Ada yang bahasa cintanya itu disentuh, peluk, physical touch. Nah, itu kita bisa dapatkan ketika kita belajar. Bisa jadi satu orang tuh beberapa bahasa cinta dan seterusnya. Jadi intinya nggak ada. Jadi itu long life journey. Ibadah yang paling panjang kalau dikasih umur panjang itu adalah menikah gitu ya, berumah tangga. Paling panjang ujiannya juga banyak karena panjang gitu. Panjang. Masya Allah gitu ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan sedikit ada gambaran. Ini, terima kasih. Ini ternyata banyak keluarga Syamil Quran juga yang sudah berinteraksi dengan Quran, bahkan jadi penjual Quran. Masya Allah. Strategi, lanjut ya, satu lagi, Iya, Sat. dua lagi. Tafadhol, Sat. Mengarahkan anak. Strategi mengarahkan anak yang memiliki keyakinan tinggi tentang strategi bisnis. Ini yang tua dan sepertinya kurang mau menerima masukan dari ayahnya. Padahal beliau baru mulai bisnis dan memang saya sendiri yang menyerahkan bisnis ini secara langsung pada beliau. Bisnis ini bisnis kecil-kecilan bakery. Oke, baik. Ayah, kalau kemudian punya anak yang memiliki keyakinan tinggi, pilihannya bisa beberapa ini coba dilakukan. Memang anak ingin menyampaikan pesan dengan seperti ini tuh, anak yang karakternya begini, ayah percaya sama aku. Nah, gitu ya, percaya sama aku. Oh, aku bisa. Tapi ketika ayah melihat itu bahaya, kalau ayah melihat itu tidak bahaya, cuma style yang berbeda atau gaya strategi yang berbeda dan tidak bahaya kepada bangkrut atau kepada jadi punya utang dan segala macam, maka ayah kasih kesempatan itu. Nah, kalau kemudian ayah melihat, jadi bisanya tanyanya begini, nak, kalau misalkan ada kasus ini, menurut kamu gimana cara menyelesaikannya? Nah, si anak ini punya pendapat kan, alternatifnya A, ayah. Kalau selain A, alternatifnya mana? B, ayah. Gitu. Kalau memang tidak membahayakan, meskipun kita sebagai ayah punya pendapat yang lebih baik, biarin, jalanin dulu. Walaupun hasilnya bisa jadi ya pendapat kita yang lebih baik. Kenapa? Karena dia perlu memiliki confident level sebagai pemimpin yang dipercaya bisa mengambil keputusan. Nah, tetapi kalau kemudian terlalu beresiko atau nggak baik, maka kita tanya balik. Cara saya bertanya kira-kira begitu. Eh, Nak, kalau memang itu yang diambil, kira-kira nanti dampak ke anunya gimana ya? Jadi kita juga jangan berperan seperti yang sudah tahu. Nah, kecuali kalau kemudian berbahaya baru kita pagari. Nah, enggak, nak. Kalau itu nanti menurut yang sudah-sudah ini akan dampaknya ke sini, ke sini, ke sini. Coba betul enggak seperti itu? Nah, itu baru sampaikan ketika memang itu berbahaya. Ya saya ada juga adegan-adegan yang kemudian ketika berbeda pendapat sama anak itu ada debat-debatnya juga, tapi kita sudah paham. Debat itu debat di istilahnya yang sifatnya teknis.
ya selesainya ya asik-asik aja biasa lagi gitu ya. Cuman itu jarang banget lah ada gitu ya begitu-begitu ya ketika kemudian kok ke sana enggak ini maksud Abi itu begini Abi nggak bisa Bi begini-begini ya debat lah tapi debatnya bukan debat yang kemudian nggak jelas gitu ya. Nah kita seperti itu insya Allah bisa dicoba ya. Ada teknik ya sebenarnya namanya teknik hands down tapi nggak cukup waktunya untuk mempraktekkan modelnya bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang ketika itu berbeda pendapat dan kita kemudian mencari titik sepakatnya. Itu wallahualam. Ini sekarang komunikasi Bunda Hajar, Nabi Ibrahim sebelum Nabi Ibrahim. Ya tadi sudah disampaikan ya insya Allah. Jadi Bunda Hajar itu bertanya, ini saya lupa ya kalimatnya saya lupa. Tapi apa misalkan Bunda Hajar tuh nanya, ini kami ditinggalin nih katanya gitu. Gitu. Saya lupa kalimat tepatnya nanti bisa di searching di googling atau tanya sama Ustadz. Ketika ditanya seperti itu Nabi Ibrahim nggak jawab dan dia eh, kalau kita mah gini ya kan jalan mau ninggalin eh, apa namanya mau ninggalin itu ditanya begitu ini ayah kalau kita kan gitu ya, atau istri gitu ya atau akang atau abang ini eh, kami ditinggal nih di sini gitu. Nah, itu berhenti, diam, terus jalan lagi. Abang, kami ditinggal di sini. Berhenti, jalan lagi. Nah, kemudian ketika kemudian pertanyaannya, Abang gitu ya, wahai Abang gitu, Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Baru Nabi Ibrahim jawab kepada Siti Hajar, iya, ini perintah Allah. Nah, barulah kemudian Siti Hajar menjawab lagi, oh, kalau ini perintah Allah, kan beliau tahu Nabi Ibrahim adalah nabi itu ya. Kalau memang ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan menelantarkan kami. Udah aja tenang Nabi Ibrahim berangkat dan Siti Hajar pun menerima. Bukan tenang ya, menerima. Ya gelisah tuh wajar, tapi menerima. Wallahu a'lam bishawab. Inspirasi dari dalil tokoh tertentu pilihan Ustadz nggak ada percetakan nggak ada inspirasi. Pertama kami membuat buletin saya nggak punya modal keluar dari IPTN tuh cuma bisa ngeprint selembar buletin yang temanya itu adalah nah itu kenapa kalau sesi lengkap itu ketika niat saya contohin perjalanannya Syamil seperti apa nggak nyangka dan izin Allah aja dan nggak sadar maksudnya tuh jalanin aja di buletin yang kami buat itu ada kajian sirah nabawiyah, ada kajian Al-Quran, ada kajian parenting, ada kajian manajemen Islami. Jadi tema-tema setiap Jumat itu berbeda-beda. Dan ternyata dan niat kami pada saat itu ya syiar lah bikin buletin tuh temanya itu tuh syiar. Ternyata ya kenapa itu kalau niat tuh kita benar-benar harus jujur sungguh-sungguh gitu. Ternyata semua itu terwujud tanpa kemudian tuh bagian dari kayak grand planningnya kami enggak. Jadi pertamanya dari buletin, kemudian buletinnya malah tergantikan sama jasa cetakan, advertising. Kemudian ada kesempatan bisa nerbitin buku. Bukunya juga bukan tapi bukunya bahkan mulainya tuh novel cerpen Islami. Kemudian dari situ ada kesempatan menerbitkan Al-Quran. Ya, itu ngalir aja gitu. Kemudian ada kesempatan lagi untuk menerbitkan buku-buku sirah. Jadi begitu kemudian 2018 setelah ada penerbit Quran, gedung, pabrik, kemudian ada sekolah, ada segala macam. Ada ustadz yang datang silaturahim ke kantor, kemudian saya lihatin ini buletin aslinya masih ada laminating. Ini ustadz awalnya dari buletin ini. Beliau tuh nunjukin Ustadz Riza, mana dari empat ini yang nggak Allah wujudkan. 2018 saya baru nge, Allahu Akbar, iya Ustadz ya. Ya Allah, kaget. Ternyata dulu ditulis menjadi materi untuk buletin Jumat tanpa disadari on the tracknya ternyata ke situ gitu. Izin bertanya, jadi memulai bisnis jadi itu by accident bukan sesuatu yang sudah rancangan gitu ya. Dan ketika udah di situ baru tadi ditaruh big why-nya Syamil itu mau ngapain setelah setelah perjalanan itu. Jadi bukan dari awal banget. Eh, Inspirasi dari tokoh tertentu udah ya. Dia era sekarang bagaimana cara milih pasangan yang sejalan dalam visi membangun keluarga yang sakinah. Masya Allah, tabarakallah. Saya kalau sekarang saya harus nyontoin lagi nggak bisa saya. Kalau dulu, kalau dulu, kalau dulu yang saya cari
pada saat kayak dulu ya, jadul kan dulu ya, saya menikah tahun 94, jadi ini tahun ke-31 pernikahan. Jadi dulu itu saya menyeleksi pasangan itu pertama saya menulis surat, ta'arufnya itu menulis surat. Kemudian saya tuliskan referensi buku-buku bacaan saya, kemudian aktivitas-aktivitas saya belajar di mana sebagai kenalan, dan kalau beliau berkenan, saya berlanjut untuk kenalan. Ternyata waktu itu dititipin sama temen saya yang perempuan gitu ya, muslimah, titip ini saya mau menikahi, mau ta'aruf sama orang itu, saya jadi nggak nemuin langsung. Kemudian temen ini nyampein suratnya, lalu jawabannya disampaikan kepada beliau dan disampaikan kepada saya. Kata ini setelah dibuka, jadi di depan taman saya surat saya dibuka, kemudian langsung dijawab sama Ahmadnya ini, kalau memang serius silakan datang ke keluarga. Oh, gitu. Jadi sudah langsung digituin dulu. Nah, saya nggak tahu kalau kayak gitu sekarang berlaku nggak? Ya kalau sekarang kira-kira ya bisa ditanya, bisa diajak dialog pada saat ta'arufnya. Kemudian kan agama juga memberikan gambaran cara mengenali itu, kenali keluarganya juga, kenali bagaimana dia bersikap kepada orang tuanya, kenali paman bibinya atau om tantenya karena juga bisa jadi ada yang mirip nanti karakternya. Lalu dengan siapa dia dekat berteman. Kenapa? Karena Nabi bilang begitu. Agama seseorang itu seperti agama temannya. Jadi lihat teman-temannya seperti apa. Berarti tempat kongkonya di mana, mainnya di mana. Dari situ ikhtiar awal mengenali dan dilanjutkan dengan dialog. Kalau anak-anak kami pada saat ta'aruf itu bukan menyampaikan hal-hal yang bagus-bagusnya, tapi kemudian menyampaikan ini jelek masih suka begini, suka jeleknya gini, tentu saja aib yang wajar untuk disampaikan supaya siap nggak punya calon yang nanti masing-masingnya punya kebiasaan kayak gitu gitu. Nah itu siap nerima nggak resiko itu? Wallahu alam bishawab, itu ikhtiar-ikhtiarnya gitu ya. Tentu saja setelah istisyarah itu semua proses tuh namanya istisyarah. Setelah istisyarah barulah istikharah. Jangan dibalik. Wah ini ada dua kandidat nih langsung istikharah. Udah istisyarah belum? Istisyarah dulu. Cek semuanya segala macam gali. Baru setelah kemudian masuk gitu ya menjadi kandidat, baru diangkat jadi proposal istikharah kepada Allah. Jadi istisyarah dulu baru istikharah gitu ya. IPO, IPO. Makasih Maksudnya Ustaz. Zavatur mau kolaborasi atau apa ini saya nggak paham nih. Atau mau belajar IPO. Kami tidak tidak berencana mau IPO. Kami membesarkan bisnis kalau ada sekian belas perusahaan sekarang Syamil Group itu. Nah, beberapa perusahaannya itu memang kolaborasi, tidak semuanya dari saya sendiri. Ada yang dengan teman-teman yang lain, insya Allah. Jadi kolaborasi itu sudah menjadi model pengembangan kebaikan di bisnis, di usaha Syamil. Kita hal-hal tertentu kita bareng-bareng sama yang lain, nggak sendirian. Insya Allah haji, bank tempat nabung haji untuk umroh. Iya, nah ini pertanyaan-pertanyaan fikih ya, kayak yang Lela Marlia, bagus ditanyakan pada Ustaz. Saya tidak punya kapasitas kecuali tadi kalau udah pernah nanya, ini yang uang haji dipakai umroh boleh nggak gitu ya? Itu silakan tanya dulu deh sama Ustaz. Karena itu kan niat awalnya sudah untuk haji gitu ya. Ya, sudah insya Allah. Sepertinya sudah semua. Ustaz Ahmad Syukri, udah malam juga. Oke, baik. Baik, Alhamdulillah. Syukran Ustaz sekali lagi Bapak Ibu yang bertanya. Terima kasih atas partisipasinya yang sangat luar biasa atas webinar kita malam hari ini, Membangun Keluarga Surga, yang banyak ya tanggapan dari teman-teman. Ada yang baru mau memilih tadi ya, ada yang sudah bagaimana memberikan keteladanan, kemudian dengan pasangan. Ini semuanya insya Allah membawa kebaikan untuk kita semuanya. Dan poin penting tadi yang sudah disampaikan ada 5 ya. 5 ada tauhid, purpose, kemudian istiqomah, qudwah hasanah, dan tawazun. Insya Allah keyakinan kita ya, apalagi tadi sudah disampaikan bagaimana yakin, sebagaimana yakinnya Ustadz Rizah tadi ya, dengan berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah dengan ketakwaan, dengan keistiqoman kita bangkit semuanya. Ini menjadi pembelajaran sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih pada Ustadz
jazakallah khairan katsiran pada keluarga besar Zafatur, ya, kemudian kepada Bapak Ibu mitra dan juga pada seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini. Kami juga mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Pada Allah sama-sama kita mohon ampun. Baik Ustadz, kita Saya bikin pamit foto ya. sejenak. Oh, foto. Foto Oh, baik, sejenak. baik. Ya, Ya, untuk ya. dokumentasi Ustadz. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, boleh dibuka kameranya untuk kita foto sejenak. Baik, semuanya 1, 2, 3. Oke, mohon maaf mungkin belum semuanya ya karena banyak juga. Hilang suaranya Ustaz. Oke, baik, sekali lagi Bapak Ibu sekalian ya. 1, 2, 3. Banyak ya slide. Oh, ada. Sekali lagi ya, 2 slide lagi. Satu. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita tutup dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Riza. Ya, pamit semuanya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Arif. warahmatullahi Izin keluar. Silakan yang mau keluar. Ya, izin kita akhiri ya Ustadz Ustazah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas Siap, kehadiran Ustaz malam Arif, ini. yuk. Semoga bisa beristirahat pada malam ini, mimpi yang indah, insya Allah mimpi yang indahnya bisa berangkat ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.